Bagaimana bangunan tinggi berdiri? Perlu diketahui, sebuah bangunan tinggi dapat berdiri dikarenakan perhitungan dan perencanaan yang tepat. Oleh karena itu, akan dijelaskan secara singkat di dalam video ini. Ada beberapa faktor yang perlu diketahui di balik berdirinya sebuah bangunan tinggi. Dalam bangunan tinggi, terdapat bagian bangunan yang tak terlihat, seperti pondasi dan struktur. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah pondasi dan struktur yang kuat, agar dapat melawan gaya yang diterima dari dalam maupun luar. Gaya dari dalam tentunya seperti manusia, peralatan, dan segala isi dalam bangunan. Gaya dari luar yaitu angin topan, gempa bumi, dan perubahan suhu. Gaya dari luar maupun dalam sangatlah berpengaruh dalam kekuatan sebuah bangunan tinggi. Karena apabila salah satu dari pondasi maupun strukturnya lemah atau tidak bisa menahan gaya-gaya tersebut, maka bangunan tersebut akan rusak, bahkan runtuh. Beban ini akan ditopang oleh struktur atas dan disalurkan menuju struktur bawah yang berkaitan dengan kondisi tanah. Tanah sebagai penopang bangunan harus diketahui kemampuannya dengan melakukan pengujian tanah. Pengujian tanah menggambarkan daya dukung tanah dan variabel-variabel pendukung tanah untuk menentukan dimensi struktur bawah terhadap beban yang dimiliki bangunan. Beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk menciptakan sebuah bangunan tinggi, seperti membuat fondasi terlebih dahulu pada lahan yang sudah ditentukan. Membuat fondasi pun harus sangatlah teliti, karena sebuah fondasi juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah bangunan tinggi. Dimulai dari membuat lubang besar di tanah. Membuat lubang besar di tanah bertujuan sebagai tempat sebuah fondasi dibangun. Penggalian dilakukan bertujuan untuk mencapai lapisan tanah atau bebatuan yang cukup kuat untuk menopang bangunan dan untuk membuat konstruksi satu atau lebih ruang bawah tanah dan semi bawah tanah atau disebut basement yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang mahal. Kita terlebih dahulu memeriksa kekuatan tanah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengujinya di laboratorium mekanika tanah. Tanah yang keras adalah tanah pilihan yang mampu menahan bobot bangunan yang nantinya akan dibangun. Setelah pengujian tanah telah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah membuat pondasi telapak. Apabila tanahnya bukan berupa batu atau pasir, melainkan lempeng atau serpihan batu, maka tanah tersebut labil. Pondasi telapak mungkin akan menjadi lebih besar agar dapat menyalurkan berat bangunan pada area yang luas, sehingga telapak akan saling bersentuhan dan akan menjadi sebuah pondasi telapak yang menyatu. Sebelumnya, perlu ditancapkannya tiang pancang dengan cara memukulkan beban berat di atas tiang pancang untuk mendorongnya sampai permukaan tanah yang keras dan padat. Tiang pancang berupa tiang-tiang bulat panjang dari kayu, beton, atau baja. Setelah itu, barulah dibangun sebuah pondasi telapak di atas tiang pancang. Pondasi telapak, atau yang biasa dikenal juga dengan pondasi setempat, adalah salah satu jenis pondasi dangkal yang bekerja menahan beban secara terpusat atau dari kolom, sehingga penempatannya sama persis pada titik-titik penempatan kolom bangunan. Pondasi telapak atau footplate terbuat dari beton bertulang dengan bentuk plat persegi 4 atau persegi panjang. Kemudian, terdapat beberapa jenis struktur yang kerap digunakan bangunan tinggi saat ini, seperti bearing wall system, open frame, dan flat slab. Bearing wall system atau sistem struktur dinding pemikul adalah sistem struktur yang menggunakan dinding sebagai penopang atau sebagai pemikul beban pada bangunan. Struktur open frame adalah struktur yang terdiri dari kolom dan balok yang digabungkan dengan sambungan tahan momen untuk menahan beban dari gempa, di mana dinding pengisi tidak diperhitungkan untuk memikul gempa. Flat slab. Sistem ini terdiri dari bidang horizontal yang umumnya adalah plat lantai beton tebal dan rata yang bertumpu pada kolom. Bangunan tinggi akan sangat lebih beresiko oleh adanya gaya, terutama gaya dari luar. Oleh karena itu, diciptakan sebuah solusi berupa teknologi bernama Tuned Mass Damper yang mengurangi sebuah bangunan tanpa banyak meningkatkan beratnya. Tuned Mass Damper atau peredam massa yang disetel, juga dikenal sebagai penyerap harmonik atau peredam seismik, adalah perangkat yang dipasang pada struktur untuk mengurangi amplitudo getaran mekanis yang terdiri dari massa yang dipasang pada satu atau lebih pegas teredam. Alat transportasi vertikal bangunan tinggi. Yang pertama adalah tangga. Tangga merupakan sistem transportasi manual, artinya pergerakannya masih mengandalkan tenaga manusia untuk berpindah antar level lantai. Tangga merupakan jalur yang mempunyai undak-undak atau trap yang menghubungkan salah satu lantai dengan lantai di atasnya, dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antar lantai tingkat. Kemudian yang kedua adalah lift. Lift merupakan sistem transportasi vertikal mekanis, artinya pergerakannya dibantu oleh tenaga mesin untuk berpindah antar level lantai.